Kamu kelar ini bang. Salib. Saya itu host hanya Apa? Nggak mau. Orang kafir nggak boleh disuruh. Aduh. Saya ini host hanya memfasilitasi. Bukan nyuruh, ini kan minta tolong. Iya, yang harus membaca itu perlengkapan perangnya harus di ini dulu lah, dilengkapi dulu. Ya udah deh. Jangan gitu naik deh. komal kemudian datanya nggak ada. Silakan. Bukan data nggak ada, kita nih ada, cuman nggak bisa buka karena satu HP. Gimana Iya, sih? makanya Anda belum siap berarti untuk berdebat, berdiskusi. Sangat Kita siap. ada. Ini Master Kalam Makanya ini juga saya Kristen cuma minta bisa bantuan ke menyampaikan dia. dalilnya, Anda yang ngecek sendiri gitu loh. Alah, kok kepala saya yang disuruh-suruh. Kalian yang kita yang disuruh. Apa kalian ini? Ya inilah kaum pengikut Kacau Nabi kalian Umi. memang biasa. Ya, Nabi Umi ya sulit. Iya, Sulit kalau- sudah Pak. Ya udahlah, saya turun aja deh. Susah sekali ya. Gimana sih? Terkutuk Kok, ini kok ya gini. belum lah. berperang sudah Tuhan takluk terkutuk. gimana sih? Ya, Ayo bawa datanya. ya udahlah saya turun aja lah. Terima kasih ya. Ah, berarti Setelah menyerah ya, langsung ya, menyerah ya. Slam. Menyerah Bukan ya. menyerah. Cuma satu HP doang, gitu loh. Iya, yang turun berarti anjing, yang turun Iya, berarti babi. Yuk. Oh, anjing. Jangan Iya. ngomong anjing lo. Kilap itu Iya. hati-hati lo. Kenapa? Lo ente nggak tahu. Perkataan Tuhanmu. Itu Itu kilap, perkataan Tuhanmu. kilap itu. Itu perkataan Tuhanmu itu. Itu kakeknya Rasulullah. Hati-hati Itu loh. anjing, itu perkataan Tuhanmu loh. Yesus yang bilang seperti itu. Yesus yang bilang, bukan Iya, Yesus kakeknya yang kan, bilang. bukan Iya, keturunannya kan. Di luar Bani Israel itu anjing. Yesus gitu kan. ngomong, tapi bukan keturunan anjing, macam nabimu. Coba tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya, yuk. Siapa yang keturunannya anjing? Makanya si Yesus ini sama dengan babi. Siapa yang keturunannya anjing? Yesus itu sama Kakeknya dengan namanya anjing. kilap itu. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi daging. Yesus itu sama dengan babi. Astaga. Yesus itu anjing. Itu Yohanes 1:14. Tapi bukan keturunan anjing. Jadi kalian ini kan? ikut babi, ikut anjing, bukan kata Tapi saya. bukan keturunan anjing kan? Yesus itu sama dengan babi loh. Bukan keturunan tapi Yesus sama anjing dengan babi, kan? Daripada Tapi keturunan Yesus sama anjing, dengan anjing dah. bukan Ya, keturunan Yesus itu anjing. babi tapi- dah. Ya, Yesus keturunan anjing dah. Bukan Yesus keturunan. babi kan? Yesus anjing kan? Satu kita tidak boleh menghujat ya. Ikut aja ini. Jadi Yesus itu sama babi kan? Inilah Islam. Iya. Yesus anjing kan? Iya, Yohanes 1:14. Firman sudah menjadi daging. Firman telah menjadi daging. Nah itu Babi, firman babi, itu Iya, iya, firman sama nuzul menjadi Yesus. daging menjadi Yesus itu anjing manusia. bukan kata saya. Daging nggak ada Ya. daging manusia di situ. Disebutkan Itu. ada daging. Jadi Ya. Yesus itu satu hakikat dengan babi. Firman Yesus satu Allah hakikat dengan nuzul anjing. menjadi manusia. Itu luar biasa. Mana ada manusia di situ? Daripada korban firman Allah? Allah jadi Yesus itu sama dengan babi. Yesus itu anjing. Yesus itu babi. Babi itu Yesus. Yesus itu anjing. Nggak ada satu Apa saja jadi buku? Yesus babi, anjing mau bebasnya berkuasa. Tapi bukan keturunan anjing. Yesus babi. Yesus Tapi bukan keturunan anjing. Anjing itu Yesus. Yesus itu babi. Yesus itu anjing. Gampang. Datanya kok. mana? Datanya Yesus mana? Yohanes 1:14. Mana dikatakan Yohanes Yesus? apa? Firman itu telah menjadi daging. Daging apa di situ? Mana? Menjadi daging apa menjadi anjing? Daging apa di situ? Daging anjing. Daging anjing. Emang Islam botol. Dasar babi, Yesus babi, Yesus anjing. Jangan menghujat kita ya, kita hanya menyampaikan aja firman itu telah menjadi daging. Nah mereka tafsir itu adalah Yesus manusia, padahal babi juga daging, anjing juga daging. Nah pertanyaannya yang timbul adalah kenapa Yesus satu hakikat dengan babi, Yesus satu hakikat dengan anjing? Kalau Tuhan tidak mungkin satu hakikat dengan babi, dengan anjing. Tuhannya Kristen, satu-satunya Tuhannya di Kristen yang satu hakikat dengan babi, yaitu Yesus. Mulai tenggelam dia. Hakikat daging ya. Itu hakikat lah. Iyalah hakikat daging. Yang sebenarnya Sesuai di situ. hakikatnya daging. Enggak gini. Satu ayat 3 juga kan, Paulus mengatakan Gini. secara kedagingan. Berarti Yesus daging. Bal. Kamu itu nggak ada ilmu, mending aku sama Chan aja. Mas Chan, Jadi Mas guru Chan. saya ilmu itu satu hakikat daging itu ilmu baru. Bentar. Ilmu yang benar. Sebentar.
Ini kan dari tadi kan Mas Chan sama yang lain Kalau kan udah bertanya ini. ayat 24 Tuhan Saya ini boleh roh. pertanyaan satu Bukan satu Yohanes 4 aja. ayat 24 ini kan Tuhan itu roh. Roh itu Bukan, bukan, daging. bukan. Tapi Yesus itu di Roma 1:3 adalah daging. Satu pertanyaan Ya aja kan? dong. Masa Firman nggak telah berani? menjadi daging. Boleh nggak? Daging. Nah, jadi Yesus itu sama hakikatnya sama dengan daging. Nabi sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Nabi, Nabi sama dengan Yesus. Gampang kok. Udah lanjut Kang Jan. Kau berbicara gila. Kamu Jangan juga tahu Bang. Islam. Satu-satu. Iya, Satu-satu makanya kamu enggak. kamu Islam nyamar memang kamu gila Siratal ini. Mustaqim ini bertanggungjawabkan tentang kilap Apa kakek ini? Muhammad itu. Pertanggungjawabkan itu. Sudah diam. Yang disebut anjing itu oleh Yesus siapa di situ? Dia Ini aja. berkata kilap. Kang Chan, ini kan dari awal aku sama Kang Chan, Kilap. sama Mas Chan, ya kan? Ini kenapa banyak yang lain ini badut-badut ini? Diam dulu, Kristen. saya sama Mas Chan dulu. Tapi itu Kristen, Pak. Iya, Kristen nyamar itu. Ya, nggak aku apa-apa. dia Sekarang minta banyak bertanggung ini. jawab atas kilap Mas Chan. nama kakek Muhammad itu. Bertanggung jawab dari mana sumbernya itu disebut anjing. Mas Chan, Iya, silakan, Pak. Saya bebas, silakan. ya ini saya mau tanya satu aja sih ya. Coba dibuka Mas Chan, itu ada Ibnu Majah 987. Ya, Bapak dinarasikan. Saya ini. Nah, Sambil Di silakan. situ kan Apa tuh? dikatakan kalau Allah akan memohonkan ampunan, ya Allah dan para malaikat memohonkan ampunan, ya. Nah pertanyaannya, kalau yang Maha Kuasa ini memohon ampun, kepada siapa ia memohon ampun? Di mana, Pak? Ibnu Majah. Coba bacakan Bapak lengkapnya redaksinya. Ya ente kan depan komputer, coba dibuka aja. Saya kan satu Enggak, HP. komputer ya, ada bukannya, ternyata. Bentar ya. Berapa Ibnu Majah nomor berapa, Pak? 987. Coba dibaca dulu, Mas Chan. Ya. Ibnu Majah 987. Oke. Sami itu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW. Yaqul innallaha malaikatahu yusholluna ala sofal awal. Yusollu bersolawat, Pak. Kalau berdoa itu, saya ngerti. Coba dibacakan Bapak- anunya aja, Iya, saya sudah bacakan. terjemahannya aja. Baik. Itu bahasa Latinnya aja, bahasa Baik, Latinnya baik. aja. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat ala sofal awal, pada orang-orang yang ada di barisan yang pertama. Ini masalahnya tadi dia membuat fitnah framing bahwa kakeknya Nabi Muhammad itu anjing. Coba di mana datanya? Silakan. Nggak Kalau boleh, Anda Pak. tahu, Tidak boleh begitu. Salah satu kakek itu adalah namanya perbedaan. Kilab. Jadi Kilab itu adalah nama julukan dari kakek Nabi. Nama aslinya itu Hakim. Ayo, silakan tunjukkan datanya. Nama aslinya itu Hakim. Kenapa disebut Kilab? Gelarnya Nah, Kilab. ini. Karena, ya, Ini silakan. Ibnu Majah 987 mengatakan memintakan ampun. Iya, makanya itu yang ingin saya sampaikan, Pak. Ya, Dengarkan itu dulu. Dengar. sebentar. Ini kan yang Maha Kuasa yang memintakan ampun. Pertanyaannya, yang Maha Kuasa ini minta ke siapa? Makanya itu yang saya sampaikan. Pak. Silakan. Yang di teks yang di situ solu solawat, bukan gofaro ampun, bukan, tapi solawat. Salah satu definisi solawat itu salah satunya ampunan. Oke, tapi solawat itu dia punya sistem namanya mustarok, atau dalam bahasa kita itu polisemi. Nah, harus tahu konteks yang ada di situ. Kalau Allah berarti memberi ampunan. Karena paling tinggi. Kalau misalnya di luar Allah seperti malaikat atau nabi atau misalnya orang-orang soleh, dia meminta ampunan. Makanya yang digunakan kata solawat. Coba solawat dibuka Yaqulu. menurut KBBI. Itu permintaan kepada Tuhan. Bukan Nah, kalau KBBI, Tuhan Pak. meminta Salawat kepada itu, Tuhan. Pak, sebentar dulu. Makanya salawat itu dia bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Bapak buka Mu'jam kamus Al-Ma'ani bahasa Arab, lalu masukkan kata salawat. Tadi saya sudah bacakan di ayat yang tadi saya baca ya. Coba dulu. Contoh.
Mas Chan, coba Santai dulu, Pak. Pak, Bapak ini aneh bertanya, tapi Bapak yang agresif. Santai dulu, santai, tarik nafas. Biasa aja, Pak, santai. Tadi saya sudah bacakan di dalam surat. Jawab pun dipotong terus, gitu loh. Santai dulu, Pak, santai dulu. Tadi saya sudah. dari tadi Iya, santai. iya, tapi Sampai Bapak bertanya, saya dikeroyok jawab 5 dong. orang sama inti 6 orang, saya pun nggak masalah. Saya mau menjawab ini, iya santai. Nah, tadi saya sudah Iya, bacakan silakan. data di surat Al-Ghasyiyah tadi saya baca pas awal, Bapak dengarkan. Nah, taslanarul kubro. Diksi yang digunakan kan sama sod lam. Tapi artinya bukan berdoa, bukan merahmati, bukan ampunan, memasukkan. Pak, bahasa Arab itu, kosakata Arab itu punya sistem. Satu kata dalam bahasa Arab Ngibul. bisa jadi tidak bisa sama dengan yang disampaikan. Coba saya bertanya kepada Bapak. Yesus anak domba bukan? Lo ditanyain kok. Kan? Jadi saya ada belum sistem di situ. menjawab. Ada Dari di tadi sistem di saya situ. sudah Loh, saya menjawab. sudah menjawab di situ, Pak. Dari Itu bukan awal. Allah memohon ampunan. Tetapi itu Tetapi jelas Allah yang memintakan ampun. Gimana kok malaikat yang meminta ampunan. Tapi kalau Di situ Allah, tertulis apa, Bang? kalau Allah aneh Allah Bapak nih ya. dan para malaikat Aneh sekali. meminta Pak, tahu nggak alasan kenapa Bapak motong-motong? Karena Bapak sudah kejebak di situ. Kok kejebak gimana? Saya ini membaca apa yang tertulis aja, Bang. Yes, makanya saya katakan di situ, Pak. Kalau Nggak ampunan usah itu diubah-ubah. kalau ampunan itu, Pak, dalam diksi bahasa Arab sudah ada gofaro namanya. Ini yang diucapkan sholat, yusalluna ala nabi. Sholat itu, Pak, monitor, jangan tenggelam. Monitor. Santai dulu, dengar. Pak, solawat itu punya banyak makna dalam bahasa Indonesia. Dari situ paham nggak? Gimana? Kata solawat itu punya banyak makna dalam bahasa Indonesia. Namanya Oke. polisemi. Oke. Sampai situ paham nggak? Paham nggak? Paham. Baik. Dari mana tahu maknanya? Dari konteks kalimat. Dalam bahasa Arab disebut Oke. syak kalam. Sampai situ paham? Oke. Kalau sedikit. baik. Itu Kalau tergantung sebentar kebutuhannya. dulu. Santai dulu. Dengar dulu. Kalau yang dari atas bukan memohon ampun, tetapi memberi ampun, memberi rahmat dan seterusnya. Oke, mengabulkan doa. Tapi kalau yang dari bawah, dia memohon ampun, memohon doa dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sampai situ paham tidak? Nggak masuk. Itu yang tulis Allah yang memintakan ampun. Bukan, Pak. Ya. Bukan Kok bisa minta malah ampunan. Allah yang memberikan ampunan itu bagaimana Tidak, ceritanya? bukan. Assalamualaikum. Makanya Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. Bang Jibril. Gini loh, Silakan, Bang Jibril. Chan, Bantu Bang Chan. jangan biasa. Iya, silakan. Anda itu Silakan, merubah silakan. apa yang tertulis gitu loh. Betul, terusnya begitu bukan Allah kok. Boleh bantu Nggak. Bang Chan. Iya, silakan. Ya, Ini saya tunjukin aja ya. Di sini Ibnu Majah 987 ya Bang ya. silakan. Ya, di sini dibilang Allah dan para malaikatnya memintakan ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Di sini Abang bingung kan, Allah kok minta ampun, betul nggak? Betul nggak? Ya silakan. Nah, tapi kalau Selesaikan. saya, alhamdulillah Jangan kita ada, sepotong-sepotong, Bang. ya karena kita ada originalnya, kita paste saja di sini Bang. Bener nggak nih translatannya? Begitu kita baca Bang, translatan yang benernya sekarang, Allah dan para malaikatnya mengirimkan berkah kepada barisan pertama. Jadi ini Jadi itu salah yang nulis translate, itu. Bang. Jadi Ini yang salah penulisnya masalahnya itu di mana-mana juga seperti itu tulisannya, Iya, Bang. ini salah translate, makanya kita ada originalnya Bang. Enggak, makanya semuanya itu. Jadi kalau seandainya Menak yang menulis pun, Menak pun juga bisa salah dong. Iya, bisa salah, itu manusia Bang, makanya kita selalu ada iya, kalau originalnya. Menak salah ya. Ya, repot Iya, sih ya. alhamdulillahnya kita Lalu selalu punya originalnya. acuan kita tuh apa dong sebagai orang Original. Indonesia gitu kan? Original Bang. Saya nggak bisa Original bahasa tuh kalau Arab, inti tapi bisa ada ngomong original. Arab, kalau inti yang nggak bisa ngomong translate. Saya Arab lebih gimana? percaya Menak daripada Jibril ini sih. Dia ini Oh, saya bohong. lebih percaya translate langsung. Udah Islam master kalem nggak usah anu lah. Ini saya sama Jibril. nih. Ada Sebentar. original teksnya, kita ada pegangannya. Kalau kita sebagai orang Indonesia ya acuannya sebagai Kemenak ya, kementerian udah salah ya. Mau sama siapa lagi kita kan? Iya, LAI aja bisa salah Bang. Itu kan kalau inti ngomongin bahasa Arab, kalau inti bisa ngomong Arab, bisa baca Iya, Arab, saya nggak orang bisa bahasa gitu Arab, loh. saya nggak bisa bahasa Arab. Nah, kalau yang nggak Kang bisa Chan. kan pasti bacanya baca terjemahan, Ya saya tinggal translate aja. ya kan? Kalau meragukan, ini kan meragukan. Masa Allah memintakan ampun? Ya nggak? Nah,
Masalahnya kalau seperti itu, coba. Oh, rupanya salah Coba. translate gitu. Coba dibuka Al-Ahzab 56. Kau udah lompat lagi nih? Enggak, ini sejenis, serupa. Disambung Kang Chen. Saya nggak mau ngadepin yang kayak gini. Loh, kok nggak mau? Gimana sih? Nggak mau apa takut? Samaku, yuk. Assalamualaikum. Ya, silakan. Samaku, yuk. Ayo. Ya. Nah, yuk, samaku, yuk. Silakan kau bertanya sepuasnya samaku, yuk. Silakan. Yuk, samaku, yuk. Nggak kapok kau kepiling. Udah, bertanya. Yuk. Apa yang mau tanya? Sebentar Bang Jibril. Sebentar. Coba kilap tadi dong. Iya, itu kejar dulu ya, sebentar dong. Tunjukkan kalau kilap itu adalah anjing, silakan datanya, saya besar kau. Silakan buka data. Aduh, kok malah digit dah. Buka datamu. Buka. Bang Blen, tadi semua di sini denger ya, dia bilang Rasulullah keturunan anjing. Dia bilang itu tadi ya berkali-kali, saya ada rekamannya. Woi anjing. Buka, woi. Woi monyet. Woi anjing. Betul. Kilap. Kau yang keturunan anjing, tahu kau? Hah? Bapak, mama kau babi. Coba aku tanya sama kau ya. Siapa yang keturunan anjing? Sebentar, kita buktikan, ya. Enggak, kita buktikan. Babi, anjing itu tidak punya akal. Babi nggak sunat, kau nggak sunat. Babi, ya, babi lebih paten lagi babi daripada anjing daripada kau. Kenapa aku bilang gitu? Kenapa? Manusia diberikan akal untuk berpikir. Kau tidak punya akal. Masih bisa kau katakan punya akal ketika kau menuhankan manusia yang dikutuk, dibunuh, ditelanjangi, dan diludahi. Di mana akal kau? Yang tidak pantas Tuhan yang Maha Mulia. Yang kedua, kenapa aku bilang babi? Dia sadar babi itu. Babi itu makan taiknya sendiri di babi. Babi makan taiknya sendiri. Yang jantan membiarkan betina itu disorong sama jantan lain. Itu babi. Tetapi babi itu dia sadar. Masih bisa aku bilang dia punya akal. Kenapa? Dia yang sadar jorok gitu aja tidak mau menyembah sama babi, tidak mau dia menyembah sama babi. Kau manusia lebih daripada babi, kau lebih parah daripada babi. Kenapa aku bilang manusia menyembah manusia? Paham gak kau? Lebih hebat babi dan anjing dibanding kau, tahu kau? Lebih hebat itu. Kenapa? Ya memang itu fakta bos. Itu betul fakta real itu. Lebih hebat babi nggak daripada kau? Lebih hebat babi, lebih hebat anjing nggak daripada kau? Kau berarti di atasnya anjing. Memang iya, memang begitu. Sekarang aku tanya sama kau. Babi itu tidak menyembah sama babi kan? Benar nggak? Benar nggak? Hah? Kau manusia menyembah sama manusia. Mana lebih hebat, babi atau kau? Woi, mana? Kalau memang kau punya otak, mana lebih hebat? Hah? Babi aja bisa introspeksi diri dia. Wah, ya iya ya. Nggak mungkin lah aku tuhankan sama babi, karena aku tahu kelakuanku kayak mana, ya kan? Masih bisa sadar dia, babi itu, anjing itu masih bisa sadar. Kau lebih parah daripada anjing daripada babi. Tahu kau? Hah? Istighfar. Apa kau bilang? Istighfar. Sekarang kau menyembah istighfar. Kau menyembah manusia nggak? Di sini. Ya, kutanya, kau menyembah manusia nggak? Menyembah manusia nggak kau? Ayo debat lagi Pak. Kau menyembah manusia? Kutanya dulu kau jawab dulu. Kau menyembah manusia nggak? Kau jawab dulu. Apa yang mau kau Kutanya kau dulu, sebentar. Kau menyembah manusia tidak? Astaga. Kau jawab dulu. Kau menyembah manusia tidak? Biar kau sadar dulu. Babi, monyet, anjing tidak menyembah sama anjing, tidak menyembah sama babi. Kutanya sama kau. Kau menyembah manusia nggak? Enggak, Kristen itu enggak menyembah manusia. Jawab dulu. Cakap aku siapa bukti mak nih. Woi, kau jawab dulu. Kau menyembah manusia tidak? Enggak. Diam kau dulu cepet. Woi, aku tanya kau. Woi, Srod. Kau menyembah manusia tidak? Kau jawab dulu. Jawab dulu tuh. Kau jawab dulu. Kau jawab dulu. Kau menyembah manusia tidak? Kau menyembah manusia atau tidak? Itu dulu. Kita buktikan mana lebih mantap, mana lebih hebat, babi atau kau. Coba kita buktikan dulu. Kau menyembah manusia nggak? Biar kau tahu siapa kau. Makanya kau menyembah manusia nggak? Iya, kau jawab dulu. Kau menyembah manusia atau tidak? Muhammad keturunan. Gak usah kau kemana-mana anjing. Woi, kalau kau lebih jahat daripada makhluk, kau menyembah manusia atau tidak? Buktikan dulu.
biar kita tahu, biar orang-orang seluruh Indonesia tahu lebih hebat anjing daripada orang Kristen, lebih hebat babi daripada orang Kristen. Makanya kau terbuktikan, kau menyembah manusia atau tidak? Kau jawab dulu. Bongkar kah? Nggak usah bongkar, nggak perlu kau bongkar. Kau sebutkan saja dulu, kita buktikan dulu mana lebih hebat, anjing atau kau. Kau jawab dulu. Kau menyembah manusia tidak? Kau menyembah manusia atau tidak? Kau jawab dulu, woi. Kau jawab dulu. Kenapa nggak berani menjawab kau? Kau menyembah manusia atau tidak? Kita buktikan mana lebih hebat. Mana lebih hebat, anjing, babi atau kau atau orang Kristen? Ayo, jawab dulu. Kau menyembah manusia atau tidak? Saya sama Mas Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Kita buktikan. Siapa yang anjing? Ayo, kita buktikan. Kau menyembah manusia atau tidak? Hei, kau jawab. Kau menyembah manusia atau tidak? Kalau ngomong terus, gimana aku mau Jawab. Ya udah, jawab, silakan. Iya, manusia, betul. Nah, manusia kan? Nah, berarti lebih hebat babi, anjing, binatang itu daripada kalian orang Kristen. Kenapa? Karena anjing tidak menyembah sama anjing, babi tidak menyembah sama babi. Kau manusia menyembah sama manusia. Hei, lebih hebat babi kau, berarti parah kau nih. Sejajar malu kan? Udah jelas kan? Gila kali bah. Rupanya di atas binatang rupanya orang Kristen nih kan? Separah-parahnya anjing, lebih parah lagi orang Kristen. Separah-parahnya babi, jorok, bodoh, tolol, lebih parah lagi orang Kristen. Gila kali ya. Pantaslah kalian gila semua kalian ini. Gila. Gak ada otak, gak ada isi kepala. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi kalau jumpa orang Kristen, panggil aja, woi, bapaknya anjing, ngapain kok? Itu aja. Karena lebih hebat anjing daripada mereka, ya kan? Nah, itu dia. Ya udah, nggak usah banyak cerita kau. Kau sama aku yuk. Udah, kau sama aku yuk. Diam kau cepet. Kau sama aku. Mau diskusi apa kau sama aku? Ya, kau diskusi sama aku ya. Ya. Sebentar, aku Kamu mau siapa? dulu, boleh nggak? Blender. Kau mau diskusi apa? Nggak usah kemana-mana kau. Kau sama aku yuk. Iya. Udah bertanya kau sama aku. Sebentar. Saya Tanya. mau ngomong dulu. Sebentar. Gak usah, kau bertanya aja. Diskusi kita dua aja. Tadi Bertanya, kau kau tanya kok. mengatakan- Tanya. Saya mau nanya boleh. Saya mau nanya boleh. Tadi kan Karena kau kan saya ditanya mengatakan terus dari kalau- tadi. Sebentar Pak, saya boleh mau nanya boleh? Pakai Sebentar. standar Bapak. Gimana Saya kan sih? ditanya Tadi terus. aku sama kamu dipotong Iya, blender. sekarang saya aku mau sama tanya blender begini, Pak. dipotong Dengar. Chan, gimana Baik. coba ini Islam ini? Aduh. Saya kan Pusing tadi aku. sudah ditanya. Saya itu belum bertanya loh dari tadi. Saya bertanya. Saya bertanya, saya ada data ya. Standar Bapak, Sebentar, pakai Mas standar Bapak Blender. apa yang tertulis? Dengar dulu, santai dulu. Takut santai. blender sekarang. Nah, Bapak kan mau dengan saya barusan. Nah, saya kasih data ya, dengar. Saya kasih data Pak, dengar Pak. Lihat. Matius takut. pasal Kamu 19. udah nganuin si Chan. Iya. Karena Anda Tadi aku terus mau sama Mas Chan. mau sama saya. Blender Ya udah udah potong terus. Dengar, dengar. Sekarang aku Matius mau pasal sama 19. blender, Pak, Mas santai. Chan-nya yang potong. Iya, Gimana sih? siap. Iya, siap, santai. Jangan gitu Ini pertanyaan dong. saya. Ini mau Pakai standar diskusi Bapak. atau Ada tawuran original ini? ya. Ada yang tertulis. Ada orang yang memang dilahirkan dengan tubuh yang tidak memungkinkan untuk berhubungan suami istri. Poin situ ya, ngerti ya? Ada yang memang dilahirkan dengan tubuh yang tidak ada tubuh tapi tidak memungkinkan untuk berhubungan suami istri. Ada yang Pak santai, hargailah Bible-mu Pak. Bapak tahu ya Bapak, santai dulu. Bapak sudah ngomong dari tadi. Ada yang membujang karena orang lain sudah merusak karena orang lain sudah merusak alat kelaminnya. Pak, santai dulu. Ini santai dulu. Alat kelaminnya. Dan ada juga orang yang memilih untuk tidak menikah supaya bisa melayani dengan lebih baik dalam kerajaan Tuhan. Orang-orang yang sanggup hidup sesuai dengan ajaran ini merusak kelaminnya, hendaklah mereka melakukannya, kata Yesus. Yesus menyuruh untuk merusak alat kelamin. Apakah ini benar, Pak? Jawab. Ada orang yang dilahirkan dengan tubuh yang tidak memungkinkan untuk berhubungan suami istri, punya tubuh tapi tidak memungkinkan berhubungan suami istri. Ada juga yang membujang karena orang lain sudah merusak alat kelaminnya. Ada juga orang yang memilih untuk tidak menikah. Kata Yesus, hendaklah mereka melakukannya. Kenapa Yesus menganjurkan untuk merusak alat kelamin? Tapi nggak jelas kok. Mana ada Yesus di situ? Anjingnya kurun Nih. kan? Mana Tadarip? Lihat Matius 19:12. Lihat. Kata Yesus 12, sorry. Mana? Nah. Akan tetapi Yesus, mana Yesus ya? Mana Yesus Nah. yang mana? Nah, murid lihat ya.
kata Yesus kepadanya. Terus ngomong sampai nomor 12. Ada orang yang dapat kawin dan seterusnya dan seterusnya. Itu Yesus yang ngomong. Pertanyaan saya, kenapa Yesus menyuruh orang untuk merusak alat kelamin? Mana ada perintah? Loh, Mana di situ? Di mana di situ kata berbentuk perintah? Coba sebutlah. hendaklah. Baca. Di mana? Tunjuk lagi di mana? Baik, saya tunjuk terakhir Ada ya. perintah di Terakhir ya. Saya tunjuk terakhir. Nih. Orang-orang yang sanggup hidup dengan ajaran ini, yang merusak kelamin, yang tidak berhubungan badan. Perintahnya mana? Ini nih, hendaklah. Apa arti hendaklah? Hendaklah mereka melakukannya. Kata Yesus. Ya. Kau baca, apa yang kau bahas? Matius 19:12. Yes. Hendaklah mereka melakukan memotong alat kelaminnya. Kenapa Yesus menghendaki orang untuk memotong alat kelaminnya? Ada di situ memotong apa? Membaca di berantakan. Merusak Gimana alat kelaminnya. Debat kita. Baik. Kan merubah. Baik. Tadi memotong, sekarang merusak. Yang mana original itu teksnya original? ada. Ya, baik. Original teksnya Enochizo itu adalah memotong alat kelamin. Kenapa Yesus menyuruh orang untuk memotong alat kelamin? Mana ada di situ perintah? Bukan untuk membaca disunat. aja, kok nggak pandai. Dia untuk hidup dikebiri, tidak kawin. Apa yang namanya ya kalau laki-laki itu kalau Nggak ada di situ potong? perintah. Semua itu Udah, berbicara selesai. tentang Nggak ada kemauannya waktu. sendiri. Tiba-tiba Sekali lagi ya. Sudah selesai ya. apa Teman-teman yang sekalian, selesai? ya selesai, sudah selesai. Anda nggak bisa Apa yang jawab, selesai? nggak ada ilmu, nggak ada jawab, santai. Yang disampaikan di dalam Matius pasal 19 nomor 12 itu adalah perintah untuk mengebiri. Nggak ada. Saking, Mana ada? sebentar dulu, saudara Anda tidak Nggak jawab, tidak ada. ada ilmu dan perintah untuk mengebiri oleh siapa? Oleh Jesus. Yes. Baca tadi. Saking buruknya itu diterjemahkan oleh LAI yang tidak pernah ada maknanya. Terjemahnya kata dan orang yang membuat dirinya demikian. Wah, Demikian. iya. Demikian itu apa demikian? Orang buatnya demikian Karena apa? Karena apa? karena kemauannya sendiri. Ya udah, nggak ada Ah. perintah. Apa kata Bukan Yesus? perintah. Hendaklah ia melakukannya demikian. Diterjemahkan Karena- oleh LAI, hendaklah ia mengerti. Bagaimana lihat? Dibohongi oleh LAI. Kau bilang LAI tidak pernah salah? Lihatlah Karena cara kalian dibohongi kemauannya oleh LAI. sendiri. Dipotong kata Yesus, hendaklah ia melakukannya kata Yesus. Kemauannya sendiri. Kata ya. Aku membacanya Jadi susah. Gimana terjemahan cara yang berdebat? salah itu bukan ada di dalam terjemah bahasa Indonesia Quran. Orang Terjemah itu karena- itu di hadis. Terjemah yang menggelimang salahnya itu di dalam bukumu. Itu kan propertinya sendiri, terserah dia karena kemauannya. Kenapa Yesus sendiri, menyuruh untuk terserah. melakukan itu? Kan Hendaklah ia melakukan kemauannya demikian. Ya sendiri. udah selesai lah. Orang-orang gila aja. Kok gila? Gimana kamu baca Gimana kamu mau berdebat? Mungkin dilanjutkan aja dulu Bang Blender mungkin. Saya nggak ini orang gila dulu. Ini udah siap diskusi belum pakai data? Silakan. Apa kau cepet? Udah siap. Apa? Al-Maidah 64. Kan kayak gini lah orang gila yang datang. Orang gila yang datang. Ini Kau Bang, agama kau apa? Data, yo. Bibel kita ini. Agama kau apa? Siap belum? Bibel Makanya Allah katakan terhadap kalian, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Coba, jahat makhluk lebih jahat lagi kalian. Itulah memang betul terbukti. Termasuk Terbukti. aku itu. Jahat makhluk. Makanya gue bilang kayak babi itu, anjing itu jahat, lebih jahat lagi kalian. Itulah kalian. Termasuk aku itu. Kenapa? Karena kalian sama menyembah manusia. Di mana akal kalian?
Nggak punya akal, orang gila kalian semua, orang gila. Ya, lo, Kalian mau lawan. Tuhan kalian mati. Apa lagi kita Allahmu sembah? terhadap pengikut Muhammad. Oke, kalian mau Tuhan mati. Kutanya sama kalian, seandainya kalau misalkan Yesus nggak disalib, marah nggak kalian? Marah nggak? Apa kau? Apa kau? Hah? Seandainya Yesus tidak disalib, ngaku kalian pengikut Yesus, isi kepala kalian nggak ada, longor-longor kali, kebanyakan makan babi, bodoh kali. Apa ditanya kalian dijawab, longor kali kau. Nggak bisa jawab, nggak bisa kepala bapak kau. Apa yang mau kau tanya? Kau nggak yang bertanya? Aku yang bertanya ya. Aku yang bertanya sama kau, mau kok? Hah? Mau kok? Aku bertanya. Kau naik, oke. Semua kalian jawab. Jawab. Oh iya, Menet. Aku mau bertanya. John 1 nomor 1, ya. Ada pertanyaan nih. Kalian jawab sama Kristen. John 1 nomor 1. Pada mulanya Firman. Firman bersama-sama dengan Theos. Jawab dulu. Woi. Kalian banyak bertanya. Nanti. Jawab dulu. Woi. Jawab dulu. Kau bisa nggak? Bisa nggak kau? Kau bisa nggak ditanya? Hah? Bisa nggak ditanya? Woi, hah? Aku tanya. Satu bicara, tewas satu ya, tewas satu, tewas satu, tewas satu. Tak tahu. Aku tewas. Oke, cepet bertanya kok. Ya kau yang bertanya, ngapa? Oke, aku bertanya ya. Semua Kristen jawab ya. John 1 nomor 1. Pada mulanya Firman, Firman bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos, oke? Merujuk kepada John 1 nomor 14. Firman telah menjadi manusia. Di antara dua dalil ini, pada mulanya dan Firman. Nah, di antara Firman ini, pertanyaannya, di balik sempak Yesus ada apa? John itu bukan itu tulisannya. Pertanyaannya, di balik sempak Yesus ada apa? John itu bukan itu tulisannya. Jawab kau. Di balik sempak Yesus ada apa? Pertanyaannya. Ini ku bacakan. Jawab lah, nggak usah kemana-mana. Bisa nggak kau jawab? John Di balik sempak Yesus ada apa? Woi, jawab dulu. Begini, Jawab. was the world. Jawab dulu. Was it? Woi, apa kau doa kau bilang macam enggak Kau apa sebut aja? tadi Doa. John. Iya, udah. Kau sebut Yohanes John 1, tadi. Yohanes 1 nomor 14. Dah. Mananya? Sekarang Johannes pertanyaannya, apa di balik John? sempak Yesus ada apa? John apa Johannes yang kau Jawablah, maksud? bisa jawab kau cepet. Bisa jawab nggak? Mana ada Hah? tulisan sempak di situ? Bisa jawab nggak? Jawab. Bisa jawab nggak? Di balik sempaknya ada apa? Hah? Di mana ada tulisan sempak? Mati, kena dor, mati. Aduh kokang. Udah, lanjut. Yang gila-gila kita dor. Bang Jibril, silakan Bang Jibril. Guru kita beliau nih banyak data banyak. Aduh, hancur. Masa Hancur, kecil kurang bahagia Bapak. main pestol mulu. Nyimak dulu. Lanjut, Bre. Bapak Jibril, silakan. Nyimak dulu. Aduh. Gini teman-teman, saya kasih proposal ya. Kalau kalian melakukan seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Cepet tadi. Demi Allah, kita pun bisa melakukan itu. Bang Blender itu profesional di bidangnya. Dia masih Nanya enggak, Bang? Bang Blender tuh masih menahan dia. Santai dulu, Bang. Waktumu habis, waktu kita habis, tidak ada punya waktu banyak. Diskusi santai saja. Anda tanya apa yang perlu Anda tanya, saya jawab apa yang perlu saya jawab. Begitupun saya. Diskusi santai layaknya manusia biasa gitu. Kenapa kalian Cepet itu representasi Kristen asli. Salam. Silakan, Pak. Bang Jibril mau masuk, Bang Jibril. Iya, gini Bang, pertanyaan saya Bang. Sebenarnya yang menjajah Indonesia ini siapa Bang? Belanda apa Islam Bang? Belanda, tidak tahu. Masa Anda tidak tahu? Coba ada datanya nggak Bang Jibril? Penjajah Indonesia. Yang menjajah Kristen sampai sekarang, Kristen menjajah sampai sekarang. Coba lihat Gospel, dulu Bang, gospel, kerja gospel. 5 tahun gaji seumur hidup juga itu bukannya penjajah Bang? Gimana Pak? Gimana? Kerja 5 tahun gaji seumur hidup bukannya itu penjajah? Ya karena hukumnya masih hukum Belanda. Penjajah dulu hukumnya masih di sini, Mbak. Kristen dulu. Gara-gara tumor benalu yang dibawakan oleh Kristen ke sini, Pak. Gara-gara itu, seandainya yang 5% ini bisa tidak ada di Indonesia, nah, coba ada tubuh kan? Tubuh. Selalu ada masalah penyakit itu. Sakitnya sedikit tapi menjalar ke semua. Penyakit itu adalah tumor yang dibawa oleh penjajah. Mana ada penjajah bawa kesehatan? Penjajah selalu membawa keburukan. Tumor itu sekarang tinggal 5%.
Saya tanya Pak, sebentar saya tanya. Bisa nggak Indonesia maju ini dengan orang-orang yang mengajarkan 1+1+1 sama dengan 1? Bisa nggak? 1+1+1 3 bang. Ah, bagus. Tuhan Anda ada berapa, Pak? Bapak, Tuhan, Yesus, Tuhan, Roh Kudus, Tuhan, kata orang Kristen. Anda meyakini itu tidak? Nanti kembali ke pertanyaan. Mulai kan. Bapak, Tuhan, Yesus, Tuhan, Roh Kudus, Tuhan, ada berapa Tuhan? Gini loh bang. Jangan dulu ke situ. Begini loh, begini nih, begitu. Inilah orang-orang yang membuat Indonesia tidak maju. Makanya amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kau katakan Bapa, Tuhan, Yesus, Tuhan, Roh Kudus, Tuhan, berarti ada berapa Tuhan nih? Islam. Ada berapa Tuhan? 3. Pinter. 3 Tuhan. Sudah selesai Pak. Silakan yang lain. Kalian Kristen, sabar, Oten. Silahkan berdiskusi, bertanya. Tunggu dulu. Sabar, aku coba ngamenkan Joseph. Silahkan kalian bertanya, oke? Kalau sudah dijawab, jangan kalian paksakan jawaban sesuai keinginan kalian. Silakan ya. Aku berdiri sini, nggak kubiarkan kalian ketika ujungnya menghujat kugileng kalian. Aku berdiri sini, kuhajat dulu kalian baru campakkan ya. Oke, lanjut. Mantap. Saya mau nanya. Boleh, silakan. Satu-satu Pak. AB9 sudah dulu. Ini ada teman Kristen mau nanya. Tubuhnya kan ada berarti manusia kan, tubuh manusia kan. Betul. Tubuhnya tubuh Pak. Manusia itu perpaduan antara tubuh dan roh Pak. Tubuh binatang apa tubuh manusia? Manusia itu perpaduan tubuh, ya tubuh, roh dan akal Pak. Manusia. Iya, ada yang punya tubuh, punya roh. Ya. Manusia itu tubuh dan roh Pak. Iya. Manusia Pak. Pertanyaannya apa Kenzo? Pertanyaannya apa Kenzo? Pertanyaannya. Saya udah hitung 2 pertanyaan itu. Ada tubuh manusia, ada roh manusia, ada jiwa manusia, benar Kang Chan? Ya pikiran manusia, terkentut manusia, ada. Betul. Terkentut manusia juga. Ada jiwa manusia, ada roh manusia kan? Berarti ada berapa manusia? 3 manusia berarti gitu. Ada 1 manusia Pak. Masa ada sebut kentut manusia? Oh gitu. Saya ada berapa? Oke baik. Saya ada betul. Iya siap. Ada berapa pribadi? Saya ada berapa pribadi? Ada berapa pribadi? 1 pribadi baik. Ada Bapa, ada Yesus baik. Baik. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ada berapa pribadi? Ada berapa pribadi Tuhan? 3. Tuhannya 3. Ngomong dari tadi, cerdas. Tuhannya 3. Jangan begitu. Loh, Anda yang menjawab, aku yang jangan begitu. Saudara, saya 1 pribadi. Saya punya tubuh. Saudara santai dulu satu-satu. Saya inilah teman-teman Kristen. Anda buka sabda.org. Analogi untuk membenarkan Tritunggal. Ada apa namanya? Putih telur bukan. Kuning telur bukan. Cangkang telur bukan. Inilah cara kalian mendalili Tuhan. Sekarang kita uji, nggak apa-apa. Kita uji sekarang. Saya punya tubuh, saya punya jiwa, saya punya akal, saya punya perkataan, saya punya kentut juga ada, punya usus, saya punya banyak, saya punya darah, tidak hanya daging, darah, daging, tulang. Nah, sekarang semua yang ada di saya itu menunjukkan berapa pribadi? 1 pribadi. Nah, tapi coba kita lihat Tuhan kalian. Kamu apa? Hakikat kita lihat Tuhan kalian. Santai dulu. Kita tuh Bapak Tuhan bukan? Enggak, hakikat kamu manusia. Bapak Tuhan bukan? Hakikat kamu manusia. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan bukan? Tuhan juga. Roh Kudus Tuhan bukan? Ada berapa pribadi Tuhan? Hakikatnya Tuhan. Ada berapa pribadi Tuhan? Yang mana? Yang mana? Yang diceburkan di Sungai Yordan atau yang di surga? Ginilah, janganlah kamu. Ini kalian, karena kalian diajarkan oleh orang-orang Yunani, Tuhan itu 3. Tapi kalian lirik orang Islam, orang Islam Tuhannya 1. 3 jadi 1 saja 3. Kalian coba kalau sekalian seandainya tidak melirik Islam Tuhannya 1, Yesus Tuhannya 1, Musa Tuhannya 1, dan itu masuk akal kita. Masa Tuhan 3? Tuhan 3. Boleh silahkan. Mulai berdiskusi. Boleh Pak.
Ya, Di sini nih Pak, di sini nih modenya semuanya ada diskusi ilmiah, metodologis, ngoceh, menghujat, semua ada di sini insya Allah. Kalau bisa pilih, kelas pilih. Saya terima. Karena sudah berjuta-juta pertanyaan sudah kupatahkan. Hati-hati ada Berjuta sniper di pertanyaan. sini, ada Pertanyaan sniper. itu bukan dipatahkan, dijawab. Kok pertanyaan dipatahkan? Pertanyaan itu dijawab, bukan dipatahkan. Aneh. Kang Chan. Yang mana? Yang itu tadi pertanyaanku. Yang mana Pak? RT-nya kan Islam. RW Sudah saya jawab itu karena peninggalan Belanda Pak. Islam. Sudah saya jawab tadi. Menterinya Islam. Oke. Jaksanya Islam. Hakimnya Islam. Presidennya juga Islam. Terus? Ya udah saya jawab. Sekarang dengarkan jawaban saya, dengarkan jawaban saya. Kaya, tapi Iya, baik. rakyatnya masih kere-kere. Jadi yang penjajah siapa, Bang? Islam apa? Gak bisa jawab. Baik, dia saya main jawab. chat. Ya kan semua saya jawab Pak. Oke ya. Kenapa begitu? Karena ada sistem peninggalan orang Kristen, penjajah Kristen dulu, Belanda. Belanda ini Kristen, kecuali ada teman-teman yang bisa membantah data bahwa Belanda itu bukan Kristen ya. Mereka masuk gereja, mereka membawa seperti yang dibawa oleh Spanyol apa namanya? God Glory and Gospel. God Glory and Gospel lah. Matius, Lukas, Yohanes. Mereka membawa itu. Mereka meninggalkan residu di sini berupa hukum-hukum, dan itu orang-orang ini hanya orang-orang hanya berperan saja. Hukumnya dari Kristen. Hukumnya dari Kristen. Nah, Lu tembak santai dulu, saudara. Udah selesai, nggak ada diskusi. Koruptor di sini itu banyaknya Kristen, saudara. Tapi kami tidak melakukan itu. Inilah yang kalian lakukan. Kebenaran itu bukan dilihat dari orangnya, tapi dari ajarannya. Orangnya bisa bermasalah, Pak. Semua orang bisa bermasalah. Ini cara kalian untuk mendegradasi Islam. Kalian tidak akan pernah bisa itu selama ada APII. Ngomong amat. Kan itu gitu, Pak. Karena kalau kita lihat, coba, kalau kita lihat orangnya ya, Anda lihat perang salib. Perang salib dilakukan oleh siapa? Salib, tahu salib kan? Salib. Kristen. Kekejaman terjadi situ paling mengerikan. Yang mengklaim dirinya ajaran kasih, disulak, atau disulak kan? Mohon maaf nih. Pantatnya bayi, anak-anak, ibu-ibu, orang-orang tua disulak oleh tentara yang di belakangnya ada salib, ajaran kasih. Disulak, bayangkan. Perang salib 1, perang salib 2, Nazi. Anda coba googling nanti daftar perang-perang Kristen. Mengerikan. Makanya ajaran kasih ini dia ketika dia dilemparkan monolog ajaran kasih, ketika ditanya jadi ribut. Coba tanya. Aku ngomongin Kristen. Itulah yang terjadi pada Kristen. Ajaran itu, saudara, ajaran itu tidak dilihat dari orangnya, tetapi dilihat dari ajarannya. Orangnya biar bisa bermasalah. Nah, kalau masalah Indonesia tadi saya sebutkan, seandainya tidak diintervensi, aman, sejahtera, loh jinawe. Tapi intervensi kan datang dari orang Kristen. Dia udah menjajah 5% lagi. Memalukan sekali. Udah menjajah 5% lagi. Dia buat seluruh Indonesia ini dengan hukum-hukum bangsa Kristen. Dan sekarang hukum kita masih pakai hukum Belanda. Sekarang masih begitu. Makanya susah kan? Kita bisa maju karena Kristen tidak bisa ngitung 1 tambah 1 tambah 1. Bagaimana bisa maju Indonesia ini? Kita Indonesia ini tidak bisa maju selama masih ada tumor yang 5%. Harusnya tumor 5% ini nggak ada. Harusnya selesai sehat. Harus kita sehatkan. Itu karena apa? Karena tidak bisa berhitung 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Mungkin nggak bisa tambahan mungkin yang Bang. Jadi itu pinter. Yesus Tuhan. Nggak boleh kebalik ya. Harus Bapak dulu. Ya boleh nggak Yesus dulu? Nggak boleh. Bapak dulu. Atas nama Yesus Bapak. Nggak boleh. Nggak setara. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ada 1 Tuhan, Kang Chan dan El Kiper. Selesai ya. Kita kasih kesempatan teman yang lain, Pak ya. Sudah ya. Kita kasih kesempatan teman. Pak, saya sudah menunjukkan penyebab bangsa Indonesia ini bermasalah dari tumor yang 5% itu. Mereka tidak makanya amanatnya apoteknya mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami dihadir di sini untuk memberikan obat
kepada supaya tumornya bisa hilang. Syukur-syukur tahun depan jadi 2%. Sakit bang, ada tumor itu, kasihan tumor. Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi manusia. Lalu kalau misalnya dia kebelet ke air, ke kamar mandi, Tuhan kamar mandi tuh. Tuh, tahu lihat di sana di atas tuh, di atas. Ada salib, di depannya ada manusia lagi begini kan? Lagi gini kan? Terus dia pakai kolor, itu Tuhan. Artinya Islam. Sedikit sebentar. Aku menambahkan. Korupsi. Sabar. Orang Kristen. Sedikit. Sabar. Gini sedikit ya. Bukti rusak negara ini gara-gara Oten apa? Tidak cerdas. Satu, saya sudah mengajukan kepada Bapak Presiden. Pak Presiden melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika anak saya sekolah di negeri, kebetulan guru bahasa Indonesianya orang Kristen nih. Nah, anak saya bertanya, anaknya masih SD, Bu, mau tanya Bu, kekal itu apa artinya Bu? Kekal itu tetap tidak berubah selama-lamanya. Oh iya Bu ya, kekal itu tidak berubah. Iya, abadi, kekal itu abadi. Oh gitu ya Bu ya. Bu, apakah kekal itu termasuk tidak mati Bu? Tidak tidak mati, kekal Oh gitu ya Bu ya. Terus saya mau tanya Bu, ini kan gurunya orang Kristen. Saya mau tanya Bu, apakah Tuhannya orang Kristen itu kekal Bu? Oh kekal kekal dia katanya. Coba enggak pening, rusak kan? Rusak. Makanya aku bilang, Pak Presiden, jangan Bapak memberikan makan gratis untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi guru bahasa Indonesia rusak anak kita gara-gara Oten. Yang tadinya kekal tidak mati, giliran ditanya tentang Tuhannya kekal katanya. Apa enggak pening anak kita? Pening kan? Itu salah satu bukti rusak negara ini. Makanya sebenarnya kalau kita ini mau diskusi sama Oten ini, jangan lagi sama pendeta lah, guru bahasa Indonesia lah. Guru bahasa Indonesia cocoknya diskusi ya, rusak kita semua. Hati-hati kalian, coba nggak percaya, tanyalah, bicara apa nggak bingung anak tak? Bu, kekal itu tidak mati ya Bu? Iya tidak mati kekal itu tidak mati, tidak pernah mati kekal itu Baru anak tanya, karena Tuhan Kristen mati. Bu, Tuhan Kristen itu kekal. Oh iya kekal katanya. Nggak penting kita, itu lautan rusak kan. Mati. Lanjut. Silakan, mau mode apa lagi? Enggak. Ya Bang Jibril. Izin menjawab kalau pertanyaannya tadi pertanyaannya gimana? Bang AB 910. RT-nya Kristen katanya Bang Jibril. Gimana? Gubernurnya Kristen. Yang menjajah Indonesia siapa? Islam atau Kristen? Enggak, tadi dia bilang RT-nya Muslim. RT-nya Kristen. Iya RT-nya Muslim, Islam. RW-nya Islam. Menterinya Islam, presidennya Islam, tapi kok negaranya miskin? Ya. Oke. Kalau kita lihat dari statistiknya ya, kalau berdasarkan PDB itu keseimbangan kemampuan berbelanja, Indonesia itu tahun 2026 ini nomor 7 dari seluruh dunia. Habis itu berdasarkan PDB nominal, PDB itu ekonomi berdasarkan nilai tukar pasar ya, itu kita di nomor 17. Dan negara di dunia ini ada 195 ya, ingat ya. Jadi PDB kita nomor 7. PDB untuk tukar pasar saat ini itu kita ke-17. Tapi untuk per kapitanya kita nomor 108. Jadi kalau kolektifnya dari 3 ini, kita itu Indonesia adalah salah satu yang terkaya dan terkuat di dunia, top 10. Namun secara individu rakyatnya, tingkat kemakmuran rata-ratanya masih berada di papan tengah global. Jadi di tengah global ya. Jadi nggak miskin. Tapi yang menarik ya kalau kita lihat 5 negara miskin paling miskin di dunia itu Sudan Selatan, Burundi, Malawi, Afrika Tengah sama Madagaskar. Sudan Selatan sekitar 60% penduduk beragama Kristen, sisanya Katolik. Burundi itu 90% Kristen. Malawi itu 77% Kristen. Afrika Tengah 89% Kristen. Madagaskar itu 100% Kristen. Jadi kalau nggak mau di sini pindah aja tuh ke mayoritas Kristen. Paling miskin. Kena. Hancur lah. Ya gila. Waduh. Kena. Tapi seandainya ya,
seandainya gini loh, seandainya hukum Al-Quran itu dijalankan ya di surah Al-Maidah 38, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan. Seandainya itu dijalankan, maka negara ini pasti makmur. Tetapi siapa yang menghilangkan? Oten, karena termasuk hukum Taurat. Hukum Taurat hilangkan Oten, makanya hancur. Coba Cina nggak korupsi, coba. Wah, mewah, gara-gara Oten juga lah. Akibat mencuri kan? Nah itulah dia. Kau bisa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapak. Nggak ada urusan bapak di sini. Bapak lagi pergi jualan. Segala urusan bapak pula kau. Mendengarkan bahasa orang tua. Apa orang tua? Nggak ada urusan bapak. Sebab orang tua Bapak adalah anak kedua. Kenapa? Kau tidak Bapak terima siapa yang kau bahas nih? Dia bicara seperti begini. Hah? Kau tidak terima gitu. Hei, apa masalah kau apa ini sekarang? Ya masalah saya kau tidak mendengarkan Bapak gitu. Ngapain ku dengarkan bapak kau? Nggak aja kau. Pikir aja kau sana bapak kau nih. Gila kau ya. Udah bisa kau cari bapak kau. Pergi cari bapak kau sana. Lanjut Kang. Itu betulan ditembak tadi Bang. Bapak, sebentar, ditanya dulu kenapa itu negara-negara Islam pada miskin, bukannya Tuhannya udah datang? Bang, ini ngomongin Indonesia Bang. Yang katanya agamanya religi gitu loh. Sejak kapan Indonesia? Sejak kapan Indonesia negara Islam, Bang? Ah, betul. Bunyi aja. Indonesia agama religi Bang. Selesailah Pak Abes, Anda sebenarnya nggak ada habis waktu kita. Jadi teman-teman sekalian, gini standarnya ya. Kalau ingin melihat ajaran itu, jangan melihat orangnya. Loh, Yesus aja miskin. Yesus miskin. Anda buka tafsir Matthew Henry, dia harus berusaha untuk bekerja keras untuk hidup. Bayangkan, Tuhan macam apa begitu? Tapi kan dilihat tidak begitu. Yang dilihat adalah apa yang diajarkan. Iman katanya miskin. Iman katanya miskin. Nanti saya tunjukkan. Anda bukan nanti Matthew Henry. Di data nomor lupa saya. Nanti kita cek. Taping tuh Bang. Yesus katanya Islam. Iya. Burung punya sarang, sedangkan anak manusia apa gitu itu. Oh iya betul. Bang ada yang taping itu Yesus Islam Bang. Iya betul, Yesus Islam. Betul gimananya Bang? Kok bisa? Oke, sekarang kita lihat dari ucapan Yesus. Anda buka Yohanes pasal 14 nomor 27. Apa kata Yesus? Saudara, Anda bertanya, saya jawab. Saudara, bukan begitu cara berdiskusi. Diskusi Anda bertanya, saya jawab. Saya bertanya, Anda jawab. Itu cara berdiskusi bekerja. Kalau Anda begitu berarti Anda sedang tidak. Anda silakan saja Anda cari tempat